Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya teh? Lumayan Lumayan jauh. Iya, lumayan jauh ya dari kampus. Oke teh. Sebelumnya terima kasih ya kepada tetehnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang konseling pada hari ini yang telah kita janjikan ya. Sebelumnya teteh pernah konseling nggak? Enggak, Belum pernah. Berarti Belum. ini pertama kali ya. Oke, sebelumnya teteh udah tahu belum konseling itu apa gitu? baru dikit taunya gitu teh. Ya boleh yang setahu teteh aja. Jadi konseling itu buat ngobati apa sih, buat ngobatin kita dari trauma gitu. Iya, terus teh ada lagi nggak? Udah segitu aja teh. Iya, mungkin aku akan menjelaskan lebih detail lagi ya teh. Konseling itu sebenarnya untuk membantu klien gitu atau seseorang untuk mencari atau memecahkan solusi yang mereka cari gitu, atau untuk memecahkan masalah-masalah tersebut gitu. Untuk mengobati trauma mungkin bisa bisa dirubah kembalinya, itu adalah untuk menghilangkan rasa trauma mungkin ya, seperti itu. Dan sesi konseling ini durasinya tuh 40 sampai 60 menit gitu, dimana nanti saya sebenarnya izin video sama untuk mencatat hal-hal penting, boleh nggak teh? Boleh aja. Boleh. Oke. Di sesi konseling juga sebenarnya tuh ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan, di mana teteh itu secara sukarela untuk menerima sesi konseling dengan saya itu ya. Iya. Dan di sini ada asas kerahasiaan. Nah, antara aku sama teteh nih, kira-kira ada lagi nggak orang lain yang tahu detail permasalahan teteh? Enggak. Jadi jangan ada yang tahu lagi gitu. Iya. Oke, jadi cuma berdua ya. Iya teh. Oke. Baik, mungkin kita akan lanjut ke intinya ya. Nah, apa yang membuat teteh datang pada sesi konseling hari ini gitu? Saya datang ke sini, saya ingin mengubah diri saya, tidak takut dengan yang saya rasakan. Kira-kira apa yang teteh takutin? Seperti kayak, kan saya takut dengan bubur, terus saya trauma dibentak sama orang, terus saya sakit hati kalau nama saya dipanggil dengan kayak Fitri gitu ya. Karena saya trauma pernah dibentak sama orang lain gitu. Dipanggil Fitri doang atau mungkin kayak Fitri gitu? Itu mungkin sakit hati atau gimana teh? Jadi kayak sakit hati teh. Oh, jadi misalkan teteh mungkin kayak kurang nyaman dipanggil Ya. Teh Fitri atau Fitri gitu ya? Lebih nyamannya dipanggil apa nih kira-kira? Saya suka dipanggil Ai atau Empit gitu aja teh. Oh, jadi teteh lebih nyamannya tuh dipanggil Ai atau Empit. Empit ya? Kira-kira waktu dibentak itu kejadiannya pas kapan teh? Pas lagi SD. Pas SD. Kira-kira kelas berapa ya teh? Lagi kelas 3 atau kelas 4-an teh. Wah, itu kenapa ya teh tiba-tiba dibentak gitu? Karena kan waktu itu tuh saya punya teman. Terus teman saya tuh ngadulah ke orang tuanya, katanya tuh saya tuh bukan galak, apa sih, kayak nyubit-nyubit gitu teh. Terus orang tuanya tuh kan membela anaknya. Orang tua itu di jalan teh pas aku mau lagi berangkat sekolah, membentaknya teh kayak apa gitu, kayak ada masalah apa gitu. Jadi dari sana saya menangis, terus sampai sekarang kayak takut gitu dipanggil, sakit hati dipanggil Fitri itu. Karena udah mah dibentaknya di depan orang, gitu teh. Jadi teteh ngerasa malu kali ya, Iya, malu karena dimarahin pada saat itu juga gitu. Karena teteh juga sebenarnya belum tahu ya apa sih permasalahannya gitu sampai saya ini dimarahin gitu ya. Iya. Nah terus habis itu teteh habis dibentak itu gitu, gimana hubungan teteh sama teman teteh yang orang tuanya tadi marahin teteh? Saya biasa-biasa aja ya waktu itu. Tapi sekarang sudah mulai kayak agak renggang teh sama orang tuanya juga.
Oh, jadi menjaga jarak gitu ya, Teh? Ya. Menjaga jarak sama keluarganya ataupun dengan anaknya juga ya, Teh? Ya. Oke, tapi sekarang masih suka ketemu atau gimana, Teh? Ketemu enggak, tapi kalau kontekan pernah. Oh, cuman tahu kabar gitu ya, Teh? Ya. Oke. Terus apa ada lagi? Tadi kita nanya Teteh takut sama bubur ya? Iya. Itu kenapa, Teh? Saya takut karena takut sama bubur itu karena ngelihat bubur itu kayak bukan ulet, kayak belatung. Iya iya iya. Terus pernah kita beli temen tuh pernah beli bubur di pesantren. Terus buburnya teh kayak bau apa gitu. Jadi takut. Pernah suatu hari dijailin sama teman-temannya pas hari ulang tahun tuh dikasih bubur sampai mau nangis sekali soalnya kayak ngelihat bubur tuh kayak geli sama takut kayak belatung gitu teh. Itu bubur nasi doang atau bubur semuanya bubur kayak Bubur nasi doang. Oh, bubur nasi doang ya. Jadi itu mulainya kapan, Teh? Rasa trauma gitu, rasa fobia, mungkin fobia ya, Teh ya? Iya, fobia sama bubur tuh. Iya. Pas mulainya kapan nyadarnya? Pas nyadar takut banget tuh pas lagi kelas 2 SMP. Itu Teteh ada pengalaman buruk gak tentang bubur gitu sehingga Teteh tuh kayak takut banget sama bubur? Pernah pas di rumah sakit. Masuk rumah sakit? Iya, pas masuk rumah sakit tuh kan kasih bubur ya teh sama klien perawat itu tuh. Pas ngeliatnya tuh kayak iya di rumah sakit kali bau obat gitu ya. Jadi kayak takut dimasukin obat mah apa mah gitu gitu. Terus traumanya tuh pas beli bubur di rumah tuh, si bubur itu tuh kayak ada hewan gitu. Ada hewan kayaknya mah nggak sengaja masukin gitu, gak tahu gimana ya teh. Jadi dari sana kenapa bubur itu ada hewanan. Jadi saya dari sana mikir gak mau beli lagi bubur. Terus saya jadi takut karena mungkin ada lalat atau mungkin apa gitu ya, Teh ya? Iya. Sehingga itu kayak kok gak bersih gitu, jadi ada takut ya, Teh, untuk konsumsinya juga. Terus takutnya tuh kayak gimana ya, kan beda sama nasi. Bubur tuh kayak ada air-airan terus kayak belatung aja gitu teh. Oh iya, kayak benyek ya. Iya. Oke, ada lagi Teh mungkin yang ganggu permasalahan ganggu aktivitas Teteh gitu sehari-hari? Mengganggu diri saya. Iya, jadi kayak permasalahan yang Teteh alami itu kayak mengganggu aktivitas Teteh ataupun pikiran Teteh segala macam gitu. Kalau di aktivitas, kalau ngeliat bubur aja gitu teh, kalau takut pasti kayak langsung merinding teh ngeliat bubur tuh. Langsung, tapi masih bisa mengontrol diri gitu ya, Teh? Masih. Cuman kayak merinding terus itu langsung mungkin kayak menghindar. Iya, menghindar gitu ya. Oke, jadi Teteh tuh ada 2 permasalahan ya tadi tuh ya. Apa ada lagi, Teh? Fobia sama yang apa sih, polkadot yang gitu teh. Polkadot. Yang- Oh, yang titik-titik Iya. gitu. Oke, itu juga gimana, Teh? Apa emang karena ngeri aja ngeliatnya atau mungkin karena ada gimana gitu? Ngeri teh, kayak takut Oke. ngeliat kayak bulat-bulat yang gitu tuh. Oke, apa ada lagi, Teh? Udah, jadi cuman 2 ya, fobia dengan bubur sama apa namanya, polkadot ya, sama mungkin Teteh tuh trauma gitu dibentak gitu ya. Oke, dari 2 permasalahan itu mungkin kita fokuskan dulu ke satu dulu ya, Teteh. Kira-kira dari 2 itu mau mana dulu yang Teteh selesaikan gitu? Mau dari apa sih yang dibentak. Oke, Trauma dibentak. Oke, mungkin kita bakal fokus ke rasa takut Teteh dibentak lagi gitu ya. Yang fobia kita belakangin dulu gitu ya. Nah, Teteh kan tadi menyebutkan ya kalau dibentak itu awal pertamanya tuh pas di jalan ya kan? Iya, pas di jalan dan tiba-tiba datang ibu ya, yang ngebentak Teteh. Nah, terus dari waktu itu ya, waktu pas pertama Teteh dibentak, nah kira-kira apa sih yang Teteh pikirkan gitu
tentang kayak kok tiba-tiba saya dibentak gitu, apa gimana pikiran yang muncul refleksnya gitu? Saya refleks langsung, kenapa sih ibu itu marah kepada saya, padahal saya nggak apa sih, nggak nyubit anaknya gitu. Jadi Nggak ngerasa ya, oh jadi difitnah gitu. iya. Makanya dari sana saya sakit hati banget gitu. Oke, jadi Tete tuh mikirnya tuh kayak kenapa sih ibu tuh marah kepada saya gitu. Iya. Sehingga Tete tuh merasa apa ya, misalkan kayak merasa saya terfitnah kah, atau merasa saya terjolimi kah, atau gimana Teh? Ya ngerasa saya terfitnah karena saya tidak melakukan yang fakta gitu teh, yang diucapkan oleh anaknya kepada ibundanya. Oke, tapi habis itu Tete tahu gak siapa yang nyubit teman Tete? Itu teman-teman saya lagi teh, tapi bukan saya gitu. Jadi kayak misalkan Tete tuh punya teman A Iya, sama B, B. gitu. Nah yang A nih ngadu ke mamanya kalau Tete yang nyubit, padahal mah yang B yang Iya. nyubitnya gitu. Tapi waktu itu ibunya minta maaf nggak Teh ke Tete? Enggak teh, jadi kayak udah we muka polos aja, kayak gak punya salah gitu. Jadi ibunya tuh udah we marah sampai nggak sampai sekarang juga, tapi kalau ketemu saya tuh kayak punya unek-unek gitu teh. Kayak kerasa mungkin ya Iya. sama Teteh ke feelingnya gitu. Tapi teman Teteh anaknya gitu minta maaf gak ke Teteh? Minta maaf sih, tapi jadi maafin sama aku juga, tapi dia tuh ngulang-ngulang lagi gini kan teh. Oh jadi ngadu ke Iya. orang tua lagi, terus ngomong yang lain-lain lagi gitu teh. tentang Teteh? Iya. Oh jadi ya Teteh ngerasa kayak minta maaf tapi kok mulai Malah, lagi iya. gitu. Jadi kayak mungkin Teteh masih ada rasa sakit hati mungkin ya Teh? Iya. Jadi mungkin perasaan yang muncul ketika Teteh dimarahin ataupun mengingat itu sakit hati gitu. Ya sakit hati. Terus saya sekarang tuh kalau ada yang ngebentak tuh langsung sensitif teh. Sensitifnya tuh kayak gimana Teh? Langsung minder teh. Jadi kalau orang udah ngebentak udah langsung sensitif ke pikiran saya. Jadi mungkin kalau dia bilangnya mah baper mungkin Teh. Iya. Baper gitu. Bapernya tuh lebih ke sedih ya. Ya. Lebih ke mungkin kalau dia jelasin lagi tuh bukan kurang percaya diri, bukan jadi kayak contoh tuh kayak orang-orang tuh ngebentak saya terus mereka tuh langsung ngobrol gitu ya, langsung saya berpikir oh teman-teman langsung ngomongin saya ya gitu. Iya jadi kayak emang ada rasa sensitif gitu ya di Teteh. Nah tadi kan Teteh kan perasaannya tuh kan sakit hati, terus juga sensitif juga kan. Nah jadi dari pikiran Teteh tadi, terus juga perasaan tadi, lalu situasi apa sih kayak tindakan apa sih yang Teteh ngelakuin gitu? Misalkan ada yang bentak Teteh nih ya, nah Teteh tuh bakal ngelakuin apa gitu kira-kira? Kalau ada yang bentak saya memilih diam aja teh. Oh diam ya? Iya. Tapi waktu pas kejadian SD itu Teteh ngapain? Pas kejadian itu saya diam, saya gak bilang ke siapa-siapa, cuma saya menangis doang gitu sendiri. Termasuk orang tua? Nggak dikasih tahu orang tua? Dikasih taunya udah lama teh. Pas kapan tuh Teh? Sudah seminggu dari kejadian gitu teh. Oh jadi lumayan lama ya? Iya. Terus orang tuanya gimana responnya Teh? Orang tua saya menenangin saya, menasihati saya gitu teh. Kayak kira-kira gimana Teh? Apa yang orang tua Teteh omongin gitu? Sekarang udah gak apa-apa aja, kata ibu saya, udah gak apa-apa kali orang itu lagi ada kesel gitu teh ke diri saya, tapi kita tanpa sadari gitu teh. Iya mungkin karena orang tua tuh berpikirnya tuh kayak kan anaknya dicubit mungkin ya Teh. Jadi kayak pasti mikirnya tuh langsung sebutin nama orang itu pasti langsung ke situ ya Teh, tanpa berpikir jernih lagi gitu. Nah selain situasinya tuh pas Teteh di SD tadi di jalan, terus juga tadi Teteh menyebutkan juga ya ketika ada orang yang ngebentak Teteh gitu, walaupun kayak misalkan manggil Teteh tapi dengan intonasi yang tinggi itu juga termasuk Teteh? Iya. Walaupun dia tuh manggilnya tuh
Empit gitu. Enggak, tapi kalau saya dipanggil Fitri aja kayak gitu. Oh, jadi misalkan kayak Fitri oh gitu iya, teh. misalkan kayak Teh Ai gitu, tapi intonasinya tinggi, Teteh nggak ngerasa. Oh, jadi cuman Nama Fitri doang gitu teh. oh, walaupun oh iya, iya. Oke, mungkin Teteh agak rasa trauma gitu ya Iya. sama Teh Fitri gitu. Oke, ketika dipanggil Teh Fitri, walaupun di mana aja gitu, misalkan kayak di rumah apa segala macam ya Teh. Iya, jadi kalau teman-teman kepada yang lainnya udah pada tahu gitu teh. Kalau saya dipanggil Fitri gak mau gitu ya. Tapi gak tahu dengan detail gitu. Kayak Alasannya kenapa gak mau dipanggil Fitri, tapi saya ke teman-teman panggil aja Ai gitu. oh iya. Nah, ketika ada teman-teman yang mungkin saya sendiri mungkin ya nggak tahu gitu, ketika ada teman-teman yang mau apa ya, memanggil Teteh itu dengan nama Fitri gitu. Nah, kira-kira pikiran yang muncul itu apa ya Teh di Teteh gitu? Saya suka langsung keinget ke masalah yang waktu itu teh. Ke masa lalu gitu. Iya. Jadi saya kayak kayak inget lagi teh ke masalah yang waktu dibentak di jalan gitu. Jadi kayak gak mau gitu, gak mau dipanggil Fitri itu karena itu. Jadi suka ingat ke masa yang pas waktu dibentak sama ibu-ibu itu. Oh, jadi langsung keinget masa lalu ya Teh? Iya, langsung ingat aja teh. Jadi Teteh tuh merasa di diri Tetehnya tuh merasa sakit hati lagi. Iya. Dan Teteh tuh merasa kayak rasa terfitnah lagi masih ada nggak Teh? Enggak sih deh, tapi sekarang mah udah mulai, karena saya udah mulai udah gak apa-apa aja gitu. Karena mungkin udah lama gitu ya. Tapi mungkin rasa sakit hati Teteh gitu, rasa segala macam itu masih ada gitu ya Teh? Iya. Karena mungkin dari pihak yang bersangkutannya juga belum minta maaf secara langsung gitu ya Teh ya. Oke, terus juga Teteh kan mengucapkan juga kan kalau ketika ada yang manggil Teteh Fitri itu langsung muncul perasaannya tuh yang sensitif gitu, sehingga Teteh tuh tindakannya tuh langsung diam gitu ya, langsung diam. Nah, kira-kira ada tindakan lagi nggak Teh sekarang gitu, pas masa sekarang gitu, ketika ada teman-teman yang manggil Teh Fitri gitu? Sekarang saya lagi berusaha, ada yang ngomong Teh Fitri ya kan sekarang belum pada tahu gitu ya teman-teman. Saya suka senyum aja gitu teh, karena saya berusaha gitu, mau ngilangin rasa iya kalau dipanggil Fitri tuh gak mau sakit hati gitu teh. Jadi mau mulai terbiasa, jadi mulai kayak oh sekarang mah udah gak apa-apa aja, jadi dipanggil Fitri juga gitu. Jadi itu tuh sebenarnya tuh ingin membuka baru gitu ya, atau memulai hal yang baru gitu dengan menerima kalau seharusnya tuh ya nama saya Fitri, saya harus diterima dipanggil Fitri gitu ya Teh. Tapi mungkin Teteh tuh belum tahu bagaimana caranya ya Teh. Cara yang mungkin yang cocok gitu sama Teteh. Kira-kira ada lagi nggak Teh situasinya yang membuat Teteh itu trauma gitu, dibentak lagi gitu? Paling itu aja sih. Ada dua ya. Jadi ketika di jalan pasti masa lalu ya, sama ketika Teteh dipanggil Teh Fitri ya. Oke, misalkan dibentaknya itu misalkan bukan Teh Fitri gitu, misalnya kayak pas ospek sih gimana? Pas ospek kan bentak-bentak kayak gitu, kayak ospek kak atau kayak gimana gitu? Enggak teh, enggak. Alhamdulillah saya pas waktu ospek gak pernah dibentak. Oh, jadi alhamdulillah tuh enggak ya Teh. Tapi pernah nggak sih Teh tuh dibentak tapi bukan nyebutin nama gitu? Pernah. Nah, itu ngerasanya kayak gitu nggak Teh? Sama kayak langsung sensitif kah, langsung kayak ih kenapa ya gitu? Iya teh, kayak tapi nggak kayak sakit hati banget kalau dipanggil dengan bentakan Fitri gitu teh. Kalau dibentak biasa tuh kayak emang sakit hati, tapi gak kayak sakit hati kalau dipanggil nama Fitri sambil dibentak gitu. Itu kira-kira kejadiannya pas kapan ya Teh? Pas lagi SD kelas 6 teh, pas mau ngaji. Oke, itu kejadiannya gimana ya Teh? Kayak ngebentaknya tuh kayak gimana gitu? Itu karena bapak saya menyuruh ngaji, tapi sayanya bandel gitu malah main. Ya kali orang tua
ingin anaknya pinter gitu buat ngaji, tapi anaknya malah main terus. Oh, jadi orang tuanya tuh tanpa sengaja gemetak gitu Iya. ya. Oke, jadi waktu itu Teteh langsung kepikiran gimana gitu sama orang tuanya Teteh? Saya berpikir kenapa sih bapak saya marah-marah gitu. Saya gak punya salah juga gitu pikirannya waktu SD itu. Tapi kalau sekarang pikir-pikir, ya orang tua kali sayang sama kita. Jadi waktu itu Teteh tuh merasa bahwasanya saya itu tidak salah gitu ya, Iya. merasa tidak salah gitu. Tapi seiringnya waktu gitu, semakin Teteh dewasa kayak oh mengerti gitu bahwasanya ya kenapa bapak saya tuh membentak saya tuh karena ingin saya tuh menjadi lebih baik lagi gitu ya Teh. Iya. Oke, terus waktu pas Teteh dibentak sama bapak Teteh, perasaan Teteh gimana munculnya tuh? Sakit hati teh awalnya, tapi saya tidak menunjukkan rasa sakit hati itu teh. Oke, jadi apa namanya, sakit hati tapi diem gitu kayak Iya, kayak diem teh. ada rasa kesel nggak Teh ketika dibentak sama orang tua? Biasanya kan anak-anak tuh kayak ih apa sih gitu, kesel gitu ya? Iya, kesel. Ada rasa Ada kesel. rasa kesel. Oke, terus apa ada lagi Teh? Udah segitu. Jadi mungkin ada dua ya, sakit hati dan kayak kesel doang gitu ya. Terus habis dibentak itu Teh sama bapak Teteh gitu, kira-kira tindakan Teteh itu apa? Apakah nurut kah, langsung pergi ngaji atau kayak gak mau gitu atau gimana? Saya waktu itu langsung malah nangis gitu teh di depan bapak saya. Terus saya gak mau, diam sendiri di kamar gitu. Oh, berapa lama tuh Teh kira-kira? Cuma semalam doang teh. Waktu pas kecil mungkin kayak lama ya semalam ya. Oke, terus waktu itu bapak Teteh ada kayak misalkan semalam kayak kok nggak kayak ngotok-ngotok gitu nggak Teh? Ya minta maaf dari luar, tapi sama saya nggak dibuka gitu. Oh, Kayak gitu. minta maaf ya. Terus pas besokannya gimana? Kayak biasa lagi? Iya, kayak biasa. Oke, kayak biasanya. Terus jadinya Tetehnya ngaji atau enggak tuh? Pas waktu itu enggak ngaji. Oh, karena Karena Tetehnya malah nangis sama dia mau di kamar gitu deh. merajuk ya? Iya, Ya kayak apa ya merajuk tuh? kayak Ya merajuk lah ya, bukan marah tapi kayak marah tapi kayak diem gitu ya? Iya. Oke. Terus apa ada lagi nggak Teh kira-kira? Cuman 3 ini gitu ya. Oke, dari di sini kan ada 3 ya Teh ya. Di yang pertama itu ketika di jalan pas kelas 3 atau 4 SD ya Teh, Teteh tuh dibentak sama ibu temannya Teteh, dimana Teteh tuh kayak pikiran apa namanya, otomatisnya tuh kenapa marah ke saya ya gitu, kenapa ibu tuh marah ke saya gitu, karena kan Tetehnya juga nggak merasa ngelakuin apa-apa ya, sehingga Teteh tuh merasa terfitnah gitu. Terus juga Teteh tuh perasaannya tuh merasa sakit hati, dan tindakan yang Teteh lakuin tuh waktu itu tuh cuma diam serta nangis ya Teh ya. Nah terus yang kedua itu ketika Teteh itu dipanggil Teh Fitri dengan intonasi yang keras ataupun kecil ya Teh ya, karena Teteh itu terpikirkan oleh masa lalu gitu, sehingga perasaan yang Teteh alami itu muncul itu perasaannya tuh yang sensitif gitu, sehingga tindakannya Teteh tuh ya diam gitu, dan Teteh tuh apa ya, mencoba untuk menutupinya gitu dengan mungkin senyuman gitu, atau mungkin kayak ya memposisikan dirinya gitu dengan teman-temannya gitu, sehingga sama gitu ya Teh ya. Lalu yang ketiga itu waktu Teteh itu pas kelas 6 SD, dimana Teteh itu diminta sama ayah Teteh buat pergi ngaji, cuman Tetehnya tuh mungkin karena bandel gitu ya, sehingga ngebuat ayah Teteh tuh kayak ngebentak Teteh. Jadi tiba-tiba Teteh tuh kayak kenapa sih gitu, kenapa sih bapak saya tuh kayak marah-marah gitu. Jadi Teteh tuh ngerasa waktu itu belum, saya tuh kayak gak ngerasa bersalah gitu Teh. Terus perasaannya tuh ya sakit hati dan juga kesal juga, tapi tindakan yang Teteh lakukan itu kayak langsung nangis, diam di kamar, serta kayak langsung maju gitu ya. Nah dari ketiga kejadian tadi nih, kira-kira Teteh itu
tujuannya tuh mau kemana gitu, kayak apa yang ingin teteh capai gitu. Saya ingin menghilangkan rasa eh, saya ingin menghilangkan rasa sensitifan saya deh. Rasa sensitif yang teteh alami ketika dipanggil Iya. gitu ya. Terus apa ada lagi teh? Terus saya ingin menjadi lebih kayak apa sih, ingin menjadi lebih percaya diri gitu kayak teh, kayak kalau Waktu misalkan percaya diri tuh ketika kan teteh kan mungkin dipanggil teh Fitri tuh kayak agak minder ya teh Iya. jadinya. Jadi teteh tuh pengen ketika ada orang yang manggil teh Fitri kayak teteh tuh ya saya percaya diri gitu, soalnya ini nama saya gitu, mungkin seperti itu teh. Iya. Oke, apakah ada lain ada lagi teh? Udah. Jadi seputar nama doang ya teh ya? Iya. Oke. Nah kira-kira ya teh, misalkan dari ketiga pikiran ini kan pikiran lama teteh ya teh, pikiran lama teteh. Nah apakah teteh ada pikiran yang positifnya kah gitu ketika misalkan ya ada waktu di jalan gitu ya, di jalan ibu-ibu itu kan marahin teteh ya, kayak ngebutang teteh gitu. Nah pikiran yang muncul kan waktu itu kan, kenapa sih kayak marah ke saya gitu. Nah apakah ada gitu pikiran yang positif waktu dimarahin gitu teteh? Saya berpikir kayak buat orang itu ngebentak saya tuh kayak buat melatih mental saya gitu teh. Oh gitu, kayak buat melatih mental teteh gitu. Iya. Oke, apakah ada lagi teh? Gitu kan. Oke, nah ketika waktu itu pikirannya tuh waktu itunya atau waktu pas sekarang? Pas sekarang. Oke, jadi teteh tuh memikir kayak oh gak apa-apa itu hitung-hitung buat melatih mental saya gitu untuk kedepannya gitu ya. Oke, terus perasaan yang muncul ketika itu gimana teh, ketika teteh berpikir kayak oh itu buat melatih mental saya gitu? Apakah muncul perasaan positif atau negatif? Positif, dari sana saya udah berpikir positif, berarti sekarang harus kalau ada apa-apa itu harus berarti ada hikmahnya gitu. Jadi teteh merasa perasaan, jadi teteh tuh merasa tuh kayak bersyukur ya karena ada di balik kejadian itu ada hikmah yang teteh rasakan. Kira-kira apa itu teh? Ya kayak sekarang mah kalau kayak buat ngelatih mental gitu tuh, kayak hikmahnya tuh. Terus kita juga kalau harus membuktikan dulu yang benar gitu, kalau anak-anak ngomong ke kita emang benar anak itu kejadian itu sama orang itu apa enggak gitu. Oh jadi lebih ke membuktikan yang benar dulu, harus meriset dulu ya. Kalau bahasanya kayak harus apa ya bukan analisis juga sih, kayak mengolek dulu ya, kayak apa sih gitu sebenarnya gitu. Jadi mungkin akan apa ya, tindakan yang teteh akan lakukan gitu misalkan terjadi lagi kepada teteh tuh lebih akan analisis dulu gitu, ini siapa yang salah, itu siapa ya gitu tindakannya teh. Oke. Itu yang kejadian di jalan pas ibu-ibu marah-marah ya. Nah terus pas ketika teteh dipanggil Teh Fitri gitu, nah itu juga apakah ada pikiran positif gitu di teteh untuk yang sekarang gitu? Buat sekarang saya berpikir positif gini aja, itu kan nama saya, kenapa saya gak mau dipanggil Fitri gitu. Sekarang harus apa sih, itu tuh nama baik dari orang tua gitu. Kayak teteh tuh mencoba untuk menerima gitu ya. Iya, menerima nama, karena itu kan dari warisan dari orang tua gitu. Teteh waktu itu pernah gak sih kayak minta pengen ganti nama gitu? Enggak sih minta ganti nama, tapi cuman kenapa ya nama saya itu Fitri gitu kan, ada Fitrian, emang kenapa aku jelek kata aku.
kata siapa jelek udah bagus. Nah orang tua buat anak itu semaksimal mungkin bagus gitu katanya. Itu teteh waktu itu nanya ke Bapak saya gitu. oh iya. Punten teh, ibu teteh Masih ada. alhamdulillah. Soalnya kan dari awal sampai sekarang kan teteh bapak terus ya. Teteh sama bapak teteh kayak deket gitu atau Iya dekat, tapi kalau sekarang deket sama ibu gitu. oh Tapi kalau ada masalah pasti ke bapak gitu. oke, kayak curhatnya gitu ya. Iya. Kenapa enggak ke ibu? Karena ibu saya paling kayak sibuk gitu teh. Oh, sibuk dan mungkin kayak nggak ada waktu. Iya. Serta teteh tuh kayak udah mulai terbiasa di bapak mungkin ya teh. Iya. Jadi kayak lebih nyamannya ke bapak gitu. Terus ketika pikiran itu muncul gitu ya. Nah, kira-kira perasaan tetehnya tuh gimana gitu? Ya, adakah perasaan positif gitu? Kan teteh tadi menyebutkan kayak sensitif gitu ketika dipanggil Teh Fitri. Nah, kira-kira ada perasaan positifnya nggak? Perasaan positif saya kayak enggak sih teh. Oh, jadi pikiran positif ada, cuman perasaan teteh tuh masih kayak aduh sensitif gitu ya. Oke, dari tindakannya juga sama ya seperti yang tadi, diam dan senyum aja. Oke, mungkin yang positifnya itu teteh tuh kayak senyum aja untuk mencoba menutupi ya teh ya. Menutupi dari sakit hati. Oke, itu yang ketika teteh dipanggil Teh Fitri ya. Nah, terus ketika pas teteh dibentak sama ayah teteh tuh apa ada juga yang hal positifnya itu dari pikiran perasaan gitu? Ya pikiran saya ya buat melatih anaknya gitu, buat lebih baik lagi, agar kedepannya anak saya itu menjadi orang yang sukses gitu kayaknya teh. Jadi teteh tuh merasa bahwasanya ya bapak itu baik kepada Ya. saya gitu. Saya merasa bapak baik, bapak tuh baik ke saya demi anaknya lebih baik. Oke, terus perasaannya teh ada nggak perasaan yang positifnya gitu kan? Teteh kan apa namanya berpikir kayak self talk kita kan muncul kayak saya tuh merasa bapak saya tuh melakukan itu buat saya loh gitu, buat terbaik gitu. Nah, kira-kira perasaan itu tuh munculnya apa? Entah itu kayak merasa senang kah atau merasa terharu kah, seperti apa gitu kan? Terharu karena melihat ya teman-teman yang lain nggak kayak disuruh aja tuh kayak orang tuh kayak biasa-biasa aja, tapi orang tua saya sangat memperhatikan kepada diri saya. Jadi teteh tuh merasa bahwasanya lebih diperhatiin. Iya, lebih perhatiin gitu, bukan tentang dunia aja tapi tentang akhirat Iya. juga ya teh. Nah, terus tindakan teteh, apakah ada tindakan yang positifnya waktu itu? Tindakan positif saya mulai menurut ke omongan orang tua saya. Jadi lebih nurut lagi ya teh, Iya. karena teteh tuh merasa yaudah omongan orang tua saya tuh kayak baik gitu ya, pasti kayak demi kebaikan saya gitu. Oke, dari ketiga ini itu ada di balik yang pikiran negatif teteh, ternyata tuh ada loh gitu pikiran positif teteh yang mungkin bisa jadi teteh terapkan dalam sehari-hari gitu. Untuk apa? Untuk mungkin sedikit demi sedikit tuh bisa memudahkan atau bisa teteh tuh bisa menerima gitu. Salah satunya tuh dengan teman teteh ataupun orang lain yang ketika memanggil teteh itu dengan sebutan Teh Fitri gitu ya. Nah, teteh tuh di sini kan ada ketika di Teh Fitri ya. Nah, teteh tuh pikirnya tuh kayak itu kan nama saya gitu. Kenapa saya nggak mau dipanggil itu gitu. Jadi teteh tuh di situ tuh saya akan mulai menerima gitu ya teh. Ya, saya akan mulai menerima nama ketika saya dipanggil gitu seperti itu. Namun di sini perasaannya tuh belum muncul
muncul gitu ya. Tapi tindakan Tete tuh udah muncul nih tindakan positifnya tuh, dimana Tete tuh bisa mengontrol diri sih sebenarnya ya, bisa mengontrol diri yaitu dengan senyum gitu, untuk menutupi perasaan sensitif Tete gitu. Nah, di sini kita akan mencari kayak perasaan ya Teh ya, perasaan Tete sehingga perasaan positif Tete itu muncul gitu. Nah, di sini kan Tete kan menyebutkan ya ada tujuannya. Tujuannya itu ada dua ya. Yaitu yang pertama itu untuk apa ya, menghilangkan gitu rasa sensitif Tete ketika ada yang manggil Teh Fitri gitu ya, dan ingin menjadi lebih pede lagi ketika Tete itu dipanggil Teh Fitri gitu. Nah, untuk mencapai tujuan ini gitu dan untuk mencapai perasaan yang Tete inginkan gitu, kira-kira ya apakah ada kepikiran gitu kira-kira apa yang akan saya lakukan gitu? Dari saya berusaha ingin melakukan kayak menerima panggilan nama saya gitu deh. Gimana Teh kayak menerima nama panggilan Teh itu, entah itu kayak ya udah kayak terima aja ataupun ada tindakan yang spesifiknya lagi nggak Teh? Saya menerima karena udahlah terima aja nggak apa-apa. Sekarang kayak udah harus bisa melupakan gitu deh, melupakan yang masa lalu gitu. Jadi Tete tuh mulai menerimanya tuh mulai dari perasaan dulu ya. Jadi mungkin di sini Tete tuh munculnya tuh perasaan menerima mungkin ya. Iya. Jadi Tete tuh akan selalu memunculkan perasaan ikhlas gitu, mencoba ikhlas ya Teh. Iya. Mencoba ikhlas, terus juga Tete tuh mulai mencoba untuk lebih apa ya, lebih membuka diri, bukan membuka diri sih, lebih menerima gitu orang yang memanggil Teh Fitri gitu, karena pasti dari sana-sana juga pasti untuk kedepannya juga bakal dipanggil Teh Fitri ya. Oke, ikhlas ya, ikhlasnya Tete tuh kayak diam atau gimana? Diam. Jadi berusaha ikhlas itu kayak diam sambil berpikir, udah kayak suka ngomong gini saya kalau di hati, udah gak apa-apa gitu kayak gitu. Oke, jadi Tete tuh ikhlas dan diiringi ikhlas tuh Tete juga merubah mindset Tete ya? Ya. Merubah mindset Tete tuh jadi lebih positif lagi, kayak misalnya udah gitu, udah terjadi gitu. Dan mungkin ada pikiran Tete kayak udah nggak apa-apa kan, orang itu nggak tahu ya kalau aku ada something tentang nama Teh Fitri gitu ya. Ada pikiran itu Teh? Kadang kayak gimana kalau suasananya, saya tuh kalau di suasana ramai, kalau dibentak Fitri emang suka ada kepikiran ke sana. Tapi kalau lagi sendiri kayak lebih gimana ya Teh, lebih sakit hati gitu. Jadi misalkan berdua nih ya, Iya. aku kayak tiba-tiba ngebentak Fitri gitu ya, lebih sakit hati. Nah, terus apakah di situ ada pikiran positif nggak Teh, atau kayak sakitnya hati itu kayak udah sakit hati banget gitu? Oke, jadi sakit hati itu kayak kalau lagi banyak orang mah ya Teh, dipanggil Teh nggak sakit hati, soalnya kan banyak teman-teman, jadi pikiran saya udah gak apa-apa, bilang itu aja. Kalau lagi berdua gini ngebentak gitu Teh, langsung saya diem, terus saya sambil senyum, udah gak ngomong lagi gitu. Gak ngomong lagi sama orangnya gitu? Iya, tapi kalau ngomongnya sepentingnya gitu Teh. Apakah akan berdampak ke depannya Teh? Saya pernah berpikir gitu, tapi saat kayak rasa egonya tuh kayak masih ada gitu Teh. Jadi Tete tuh pengen menghilangkan rasa egois Tete ya. Jadi mungkin Tete tuh di sini akan menghilangkan rasa egois Tete ya ketika dipanggil Teh Fitri gitu. Karena sebenarnya tuh mungkin orang baru tuh nggak tahu ya gitu. Iya, sangat nggak tahu masalahnya gitu. Jadi misalkan ada orang yang manggil Teh Fitri gitu. Nah, kira-kira Tete tuh akan kayak ngejelasin seperti ini atau enggak? Yang kayak aku tuh ada something lah gitu sama nama Fitri gitu, kayak ini gitu. Saya paling ke orang-orang tertentu yang saya percaya gitu Teh.
Wah, alhamdulillah ya teh. Kan termasuk saya juga ya. Alhamdulillah. Berarti ini tuh yang tahu tuh cuman orang yang terpercaya aja ya teh, kayak Iya. teman deket-deket. Ya kayak teman dekat, kayak iya kayak yang saya percaya aja gitu teh, kayak teman saya yang dekat sekali gitu. Oke. Mau dengerin aja dulu teh. Ya. Bentar ya teh. Udah selesai deh. Tadi kita lagi di tugas itu ya, yang supaya kita itu bisa mencapai tujuan ini. Nah, yang pertama tuh kan kita kan mencoba ikhlas untuk ketika ada yang memanggil nama asli Teh Fitri gitu, serta Teteh itu diiringi dengan merubah mindset Teteh gitu. Cuman ini tuh berlaku ketika Teteh itu dalam kondisi yang ramai gitu ya Teh. Kalau untuk berdua gitu ataupun mungkin kayak kondisinya tuh sepi gitu ya Teh, Teteh tuh tidak bisa ya, belum memunculkan rasa itu ya Teh Ya. Jadi kayak belum merasa ikhlas gitu semacam. Tapi ini kayak apakah yang mulai menerima sama merubah mindset itu udah mulai terjadi atau akan kita lakukan habis ini gitu? Udah mulai gitu. Udah mulai, kira-kira udah berapa lama gitu Teh? Dari pas saya lagi SMA gitu teh. Oh, jadi pas masa Teteh SMP gitu Teteh tuh belum ada rasa. Iya. Kayak masih ego gitu teh. Mungkin karena faktor Iya. umur juga ya Teh ya. Nah,
Terus mungkin dari SMA gitu, awal SMA atau pertengahan tuh, atau kelas berapa? Pas mau akhir-akhir deh. Jadi mungkin kelas 12 ya? Iya. 12 kayak sekarang udah kuliah gitu ya, 2 tahun, hampir ketiga, mungkin kayak kurang lebih 3,5 tahun ya. Nah, dengan Teteh menerapkan itu, kira-kira di Teteh rasanya gimana tuh? Apakah ada perubahan atau gimana tuh? Atau kayak stuck aja gitu rasanya, masih keinget dulu nih gitu? Kayak keinget tuh kayak enggak kayak dulu banget gitu teh, kayak inget teh dikit gitu, jadi mulai menghilang, kayak jadi berusaha gitu. Jadi ada perubahan gitu, Iya. tapi Masih ada gitu. masih ada gitu, kayak belum hilang sepenuhnya gitu ya. Oke, lalu mungkin ini yang bakal Teteh terapin lagi ya, bakal Teteh terapin lagi. Nah, terus yang kedua itu Teteh tuh mulai menghilangkan atau mengurangi rasa egois gitu ya. Nah, kira-kira untuk menghilangkan rasa egois Teteh tuh bakal ngelakuin apa gitu di diri Teteh gitu? Kayak saya jadi jangan nggak ngikutin nafsu saya gitu teh, kayak berusaha. Jadi nggak nurutin kayak apa ya, nafsu Teteh misalnya kayak ada yang manggil Teteh, terus dari itu Teteh tuh kayak nafsu gitu, kayak pengen sih kayak marah-marah Iya, gitu. kayak sakit hati, tapi saya berusaha gitu, enggak. Oke, jadi mengontrol diri ya, Ada. lebih mengontrol diri gitu. Nah, ada lagi nggak Teh kira-kira? Enggak sih paling gitu. Oke, ini menurut Teteh ya, menurut Teteh gitu, senyaman Teteh gitu. Nah, antara pikiran dan perasaan, kira-kira yang berpengaruh gitu dalam kehidupan Teteh itu apa? Perasaan. Di sini perasaan Teteh kan belum muncul ya gitu, perasaan ketika dipanggil panggil Teh Fitri gitu, perasaan positifnya gitu, sehingga misalkan menurut Teteh yang paling penting itu perasaan, maka pikiran Teteh, tindakan Teteh itu bakal berpengaruh gitu, karena yang patokan utama itu di Teteh tuh kayak perasaan gitu, sedangkan perasaan Teteh tuh kayak belum muncul perasaan positifnya. Nah, di sini mungkin kita akan kayak fokus ke perasaan gitu ya. Kira-kira Teteh tuh pengen mencapai perasaan apa sih gitu Teh? Perasaan nggak sakit hati gitu. Perasaan ikhlas kali ya? Iya, kayak ikhlas. Kayak menerima gitu ya, ikhlas ataupun menerima gitu. Nah, di sini kan Teteh kan tugasnya juga kan sama ya kayak perasaan yang Teteh impikan gitu, mungkin belum tercapai gitu ya, perasaan ikhlas tersebut, menerima, ataupun mungkin kalau terbiasa udah itu belum Teh, udah kayak ada belum terbiasa dipanggil Fitri gitu? Udah mulai gitu teh, kayak udah nggak terbiasa sering juga sih, kayak kadang-kadang gitu. Kayak oh yaudah, Iya. kayak terbiasa tuh kayak oh yaudah, ini kan nama aku lagi, Iya. seperti itu lagi Teh. Iya. Oke, di sini mungkin ada dua ya Teh ya, Teteh tuh ingin mencoba meningkatkan lagi rasa ikhlas Teteh gitu, rasa merubah mindset Teteh lagi gitu, dengan kayak oh iya ini nama saya gitu, saya ingin menerima ini gitu. Terus dan lalu kedua, Teteh tuh ingin menghilangkan rasa egois Teteh gitu, dengan mengontrol diri Teteh ataupun menjaga kayak ya nafsu Teteh gitu ya, biar tidak kayak kelepasan gitu ya. Ada dua di sini, mungkin di sini bisa jadi apa namanya, tugas Teteh ya Teh. Nah, di sini saya ingin bertanya ya, misalkan diskalakan dalam 1 sampai 10, misalkan bisa diskalakan dalam tangga nih ya Teh, setelah Teteh mengikuti sesi konseling ini gitu, gimana skala 1 itu Teteh tuh kayak ngerasa terpuruk banget gitu, ngerasa kayak Teteh gak baik-baik aja. Nah, terus di skala 10 tuh Teteh tuh merasa udah baik-baik aja, kayak udah 100% baik-baik aja gitu. Kira-kira setelah melakukan sesi konseling itu Teteh ada di perasaan ada di skala mana? Saya ada di skala mulai ini teh 9 kayak gitu. Oke, mulai hampir mendekati baik-baik aja ya. Jadi Teteh mulai menerima ya, hampir mendekati ya Teh ya. Alhamdulillah gitu. Oke, mungkin
mungkin sesi kita tuh kayak gini doang gitu ya. Mungkin kita bakal lanjut lagi di sesi kedua gitu. Tapi di sini saya mau menyimpulkan gitu ya, dari semuanya gitu ya, dari pikiran awal teteh ya, pikiran awal teteh gitu, pikiran muncul teteh itu tuh di sini tuh penuh sekali kayak pikiran yang negatif gitu, dimana waktu teteh di jalan gitu, teteh tuh kayak mulai berpikir kayak, ih saya merasa terfitnah gitu, sehingga memunculkan rasa sakit hati, dan tindakan teteh tuh waktu itu tuh diam serta menangis gitu. Dan teteh tuh enggak memberitahu orang tua ya waktu itu, enggak ya, tidak memberitahu orang tua ya. Nah terus yang kedua, teteh itu situasinya tuh ketika dipanggil Teh Fitri. Nah pikiran teteh tuh kayak merasa pikiran teteh tuh kayak, saya teringat masa lalu gitu, saya akan teringat masa lalu. Lalu perasaan teteh tuh mulai sensitif gitu, mulai sensitif, serta ya udah teteh tuh diam aja dan senyum aja gitu, karena ya untuk mencoba nutupinya. Lalu yang ketiga itu ketika teteh tuh dibentak sama ayah teteh waktu kelas SD, waktu kelas 6 ya, kayak teteh tuh merasa kayak, saya merasa tidak ngelakuin kesalahan loh gitu, kenapa dimarahin gitu ya. Nah perasaan teteh tuh muncul adalah sakit hati dan kesal gitu. Lalu tindakan teteh tuh kayak langsung nangis serta langsung diam di kamar gitu, kayak maju gitu. Nah lalu ini perasaan teteh yang muncul sekarang nih ya, mungkin sekarang dengan perasaan yang positif lagi gitu. Yang pertama itu adalah teteh tuh kayak, ya udah teteh tuh berpikir ya, ya udah gitu, itu melatih mental gitu, saya merasa ini adalah untuk melatih mental saya gitu ya. Nah terus perasaan teteh tuh yang muncul tuh adalah ya perasaan bersyukur gitu, karena teteh tuh kayak merasa bersyukur adanya kejadian ini, sehingga teteh tuh menjadi lebih kuat lagi gitu mungkin ya. Terus tindakan yang teteh akan lakukan itu adalah teteh tuh akan lebih berhati-hati lagi gitu untuk mendengarkan informasi, dan lebih peka ya, lebih peka gitu tentang hal-hal yang mungkin teteh tuh bakal analisis dulu gitu ya. Nah lalu yang kedua, ketika dipanggil Teh Fitri gitu, teteh tuh kayak pikirnya tuh kayak, saya merasa itu nama saya gitu ya, jadi saya harus menerimanya gitu. Nah tapi di sini perasaan teteh tuh belum muncul ketika dipanggil seperti itu. Perasaan teteh tuh masih penuh dengan rasa sensitif ya, tapi teteh tuh ingin mencapai perasaan yang menerima kalau saya tuh namanya Teh Fitri loh gitu, dan mulai ikhlas gitu. Nah nanti kita akan fokus ke sini ya Teh. Lalu tindakannya itu teteh tuh bisa mengontrol diri dengan senyuman teteh gitu, dan untuk apa, untuk menutupinya. Lalu yang ketiga itu ketika ayah teteh membentak gitu, nah pikiran yang muncul itu kayak, saya tuh merasa ini tuh ya, bapak saya tuh saya merasa bapak saya tuh melakukan ini tuh buat saya gitu, yang terbaik gitu ya. Sehingga perasaan teteh tuh kayak terharu gitu, karena gak semua orang tua yang kayak gak semua orang tua menyuruh anak itu untuk mengaji gitu ya Teh. Sehingga teteh tuh mulai saat itu teteh tuh mulai menuruti orang tua, karena teteh percaya kalau orang tua teteh itu ya melakukan itu buat teteh gitu, yang terbaik. Terus di sini tujuan teteh juga, teteh menyebutkan juga ya, tujuan yang ingin teteh capai itu kan menghilangkan rasa sensitif yang ada gitu ketika dipanggil Teh Fitri gitu. Lalu teteh tuh ingin menjadi lebih pede lagi gitu ketika dipanggil namanya gitu. Nah lalu apa sih gitu yang akan teteh lakukan gitu, sehingga teteh tuh bisa mencapai tujuan tadi dan menemukan rasa ingin menerima gitu ya. Nah teteh tuh yang pertama itu mulai lebih meningkatkan lagi kayak rasa menerima teteh ketika dipanggil gitu, dengan apa, dengan rasa ikhlas dan kayak merubah mindset teteh ya Teh. Lalu yang kedua itu teteh akan menghilangkan kayak mengurangi gitu ya, mengurangi rasa egois teteh dengan apa, dengan mengontrol diri gitu, seperti itu Teh ya. Apakah ada tambahan lagi gitu kira-kira, entah dari tujuan mungkin kayak cara teteh gitu untuk mencapainya gitu, segitu aja. Oke, segitu aja ya. Di sini aku mau teteh boleh nulis kayak pesan kesannya untuk diri teteh sendiri ataupun untuk sesi konseling hari ini gitu, boleh Teh? Boleh.
ini teh. Ini oke. Boleh teh. Teteh di sini mau bacain sendiri atau mau dibacain? Bacain. Kayak di sini aku minta waktu buat ngisi ya teh. Di sini saya akan bacakan punya Tete dulu ya. Di sini pesannya tuh kayak dari sesi konseling ini lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kira-kira ditingkatkan lagi itu dari sesi konselingnya atau mungkin dari tetehnya? Dari sayanya gitu kayak. Oke, jadi lebih baik lagi ya. Dari kesannya dari saya bahwa konseling itu sangat membantu diri saya dan dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah teteh, misalkan teteh merasa bahwasanya baru sesi konseling pertama loh, teteh mulai merasakan esensi gitu ya, kayak apa namanya, manfaatnya gitu dari konseling ini. Di sini saya akan bacakan dari kesan pesan dari saya. Saya sangat kagum sama teteh karena teteh tuh udah berani untuk menghadiri sesi konseling ini, dan teteh juga mampu mencari jalan keluar atau solusi dengan baik dan tenang. Semangat buat teteh gitu. Untuk pesannya, semangat buat teteh, semoga tujuan yang ingin teteh capai itu tercapai dan dapat teteh itu dapat mengaplikasikan tugas-tugas yang mungkin teteh sudah pikirkan dengan matang-matang, dengan baik, serta dapat teraplikasi dengan baik itu. Mungkin ini bakal dibuang aja gitu Iya, ke teteh, kayak ditempelin atau gimana buat kayak motivasi teteh gitu. Oh iya ya gitu, saya di PR gitu. Ini gak apa-apa deh gini. Iya teh gak apa. Ya, tapi nanti gak nempel lagi. Nanti di film aja teh. Oh. Yaudah teteh, mungkin segini dulu ya. Terima kasih kepada teteh, semoga untuk seminggu kedepannya lancar-lancar aja. Nanti kita bakal ketemu lagi seminggu depan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.